Perkenalkan, nama saya Putri Kurnia dengan NIM 3425062. Saya akan menyampaikan sebuah pidato. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu dosen yang sempat hadir dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kegagalan Proses Menuju Keberhasilan. Kegagalan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindari. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah belajar dari kesalahan dan kita tidak akan pernah menuju kesuksesan. Ciri-ciri orang yang gagal yaitu orang yang tidak pernah mencoba. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah mencoba tidak akan tahu bagaimana apakah dia bisa atau tidaknya. Tidak ada kesuksesan yang instan. Tanpa kita melewati tangga 1, maka kita tidak akan sampai ke tangga 10. Begitu juga tanpa kita merasa gagal, maka kita tidak akan pernah menuju kesuksesan. Ada pepatah Jepang mengatakan Nana Korobi ya oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya apa, teman-teman? Seperti apapun luka, sesulit apapun cobaan, jangan pernah teman-teman berpikir untuk menyerah, karena sejatinya kuara kuno tane. Penderitaan adalah bukti dari kesenangan. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini yang tidak pernah jauh dari kata penderitaan. Ada tokoh sejarah yang bernama Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, mengatakan, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 kali cara yang tidak berhasil." Maka dari sini kita dapat melihat bahwa menjadi orang yang sukses kita harus melewati beribu-ribu kali kegagalan. Dan janganlah karena kegagalan kita menyerah, karena Allah telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 87 yang artinya, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmatku, karena orang sesungguhnya yang berputus asa dari rahmatku adalah orang-orang kafir." Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah karena mengalami kegagalan. Tetapi kita harus terus berusaha dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menuju kesuksesan. Jadilah seperti karang yang terbuka, yang terbawa ombak dan terbawa arus, sehingga ia menghasilkan sebuah mutiara yang tak ternilai harganya. Kerang yang terbuka lebih berharga dibandingkan kerang yang tertutup, karena kerang yang terbuka rela kesakitan karena air laut yang besar dan ombaknya demi menghasilkan sebuah mutiara yang tak ternilai harganya. Begitu juga dengan kita, untuk menjadi orang yang berharga dan menjadi orang yang besar, maka kita harus melewati banyak tantangan dan kesulitan. Dan ketika kita telah menjadi orang yang berharga, maka kita teruslah menjadi kerang yang terus menghasilkan mutiara, yaitu orang-orang yang terus belajar dan berkembang untuk melanjutkan kesuksesan. Kegagalan bukan hanya musuh terbesar kesuksesan, tapi musuh terbesar kesuksesan adalah ketakutan. So do not be afraid. Janganlah takut untuk menjadi orang yang besar, janganlah takut untuk menjadi orang yang berada. Justru hari ini saya ingin mengatakan, tidak kebetulan teman-teman berada di sini untuk melihat kebesaran Tuhan.
So do not be afraid, be bold, step forward. Dan jadilah orang yang besar untuk memuliakan kebesaran Tuhan, karena hanya nama Tuhan yang akan dibesarkan di dunia, di surga selama-lamanya. Tuhan yang sama menolong saya adalah Tuhan yang sama juga menolong teman-teman sekalian. Saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Bintang di langit sangat terang, panutan bagi orang-orang yang sedang kelam. Janganlah menyerah, teruslah berjuang sampai impian menjadi kenyataan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk dan rahmat-Nya. Wassalamualaikum